warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini sudah malam yang ke-28. Kita berada di penghujung bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Nah, di malam hari ini kita akan membahas langsung bab 8 Al-Babus Samin. Ini fil ayati was suwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Fil ayat, ayat-ayat ya, ayat-ayat surah-surah al-mustahabbati yang disunahkan fi awqatin, dalam waktu-waktu, wa ahwalin, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi makhsusatin tertentu. I'lam an hadzal baba wasi'un jiddan. Pembahasan tentang surah ini disunahkan baca ini, ayat ini sunahkan baca ini sebenarnya sangat luas, kata Imam Nawawi. La yumkinu hasruh, tidak mungkin bisa dibatasi saking banyaknya riwayat-riwayat asar hadis Nabi, banyak. Bikasrati ma fihi, walakin, nah tapi kata beliau, nusyiru ila aksarihi au kasir minhu bi ibaratin wajizah. Tapi akan kami sebutkan, kata beliau, dengan ungkapan yang ringkas lah, atau paling tidak paling dominan, paling banyak lah. Fa inna aktsaral ladzina dzkuruhu fihi ma'rufun lil khassah wal 'ammah. Yang akan kami sebutkan, kata Imam Nawawi, ini yang sudah dikenal, ma'rufun, baik ulama atau orang awam biasa. Walihadza la dzkurul adillata fi aktsari. Karena itulah aku tidak menyebutkan, kata beliau, dalil-dalilnya. Surah ini disunahkan baca ini, nah tidak beliau sebutkan dalilnya karena sudah masyhur. Wa min zalika, di antara yang disunahkan tadi adalah as-sunnah kasratul i'tina'i bi tilawatil Quran fi syahr Ramadan. Jadi harus memperhatikan dengan banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, itu satu. Lalu yang kedua adalah wa fil asyril akhir minhu aksar, dan di 10 terakhir lebih banyak daripada yang 20 hari sebelumnya. Walayalil witri minhu aqad, dan malam ganjilnya lebih-lebih lagi. Berarti ada 3 tingkatan nih. Di bulan Ramadan dibanyakan lagi di 10 yang terakhir, dibanyakan lagi di malam ganjilnya. Nah, selain itu juga yang disunahkan membaca Al-Quran, diperbanyak membaca Al-Quran, itu adalah al-asyrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini termasuk hari-hari yang afdal selain 10 terakhir bulan Ramadan. 10 awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 itu. Wa yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumul Jumat, hari Jumat, wa ba'da subhi, sesudah subuh, dan wa fil lail, dan malam. Berarti di antara ini ada yang tahunan, ada yang pekanan, ada yang setiap hari. Nah, wa yambaghi ayyuhafidha ala qiraati Yasin, dan sepantasnya, bagusnya, baiknya selalu membaca surah Yasin, karena Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran, dan surah Al-Waqi'ah, dan surah Tabarakal Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal surah, awal juz 29. Nah, ini begitu yang pertama. Kenapa jadi tidak beliau sebutkan dalilnya? Makanya kata beliau tadi, ini sudah ma'rufun lil khassati wal 'ammati. Walihadza la azkurul adillah fi aktsari. Karena itulah aku tidak menyebutkan dalilnya. Jadi langsung ke intinya aja. Bulan puasa banyakin membaca Al-Quran. Di 10 terakhirnya lebih banyak, malam ganjilnya lebih banyak lagi. Di 10 hari bulan Dzulhijjah, di awalnya atau hari Arafah, hari Jumat, sesudah subuh, dan waktu malam.
Nah, faslun, fasal berikutnya. Fima yaqra'ul imamu fil jum'ati wal idain. Nah, ini apa yang disunahkan dibaca oleh imam pada waktu Jumat, hari Jumat, subuh Jumat, dan 2 hari raya. Sunnahnya. As-sunnatu ayyaqra fi sholati subhi yaumal jum'ah ba'dal fatihati fi raka'atil ula alif lam tanzil bikamaliha. Nah, jadi pada sholat subuh hari Jumat itu sesudah Al-Fatihah disunahkan pada rakaat pertama fi raka'atil ula adalah alif lam tanzil atau surah sajadah bikamaliha sempurna. Jadi dalam satu rakaat itu disunahkannya itu satu surah penuh, bukan dipotong-potong. Misalnya sehalaman di rakaat pertama, rakaat kedua yang halaman berikutnya ada. Tapi satu rakaat, satu surah. Itu yang disunahkannya. Wa fi tsaniyati hal ata 'alal insan bikamaliha. Sedangkan rakaat keduanya itu surah Al-Insan atau surah Ad-Dahar. Nah, ini di juz 29. Hal ata 'alal insani min dari lam yakun syai'an madzkura. Nah, ini salah satunya riwayat dari Imam Muslim dan yang lain-lainnya juga dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kana yaqra'u fi sholatil fajr yaumal jum'ah alif lam tanzil as-sajadah dan hal ata'ala insan hayy min ad-dahr. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi ini subuh Jumat membaca surah sajadah dan surah Al-Insan tadi. Nah, dan terkadang Nabi ini juga wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yaqra fi sholatil Jumat, kalau di sembahyang Jumatnya Nabi membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. Surah Al-Jumu'ah dan surah Munafiqin. Nah, ini dari Imam Nawawi. Nah, lalu kata beliau ini, beliau mengomentari fenomena yang terjadi di masa beliau. Zaman sidin sudah ada berarti. Wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid min al-iqtisar ala ayatin min kulli wahidatin minhuma ma tamtitil qira'ah bal yambaghi ayaqra'uha ayaqra'ahuma bikamaliha wa yudriju qira'atahu ma tartil. Jadi ujar sidin, jangan melakukan yang biasa dilakukan oleh imam-imam masjid di masa itu di tempat beliau. Jadi imam masjid saat itu tidak satu surah dibaca, sebagian ayat dibaca itu, dan membacanya agak santai. Tidak, kata beliau. Jadi yang sesuai sunnahnya itu dibaca satu surah, yang mungkin agak cepat, agak supaya tidak terlalu lama, agak cepat tapi masih tartil, masih hurufnya pas, panjang pendeknya pas. Nah, seperti itu. Itu sunnahnya kata Imam Nawawi. Sudah, itu bagian pertama. Lalu juga wasunnatu, sunnah lagi, ayyaqra fi sholatil jumu'ati fi raka'atil ula, bahwa membaca di sholat Jumat, ini yang sunnahnya lah, mengikuti Nabi. Jadi ketika kita membaca sesuatu atau melakukan sesuatu mengikuti Nabi, paling tidak ada dua hal yang kita dapatkan. Satu, pahala melakukan itu. Yang kedua, pahala mutabaah dengan Nabi. Misalnya pada subuh Jumat rakaat pertama kita membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Berpahala karena memang disunahkan iqra'u ma tayassara minal Qur'an, disunahkan membaca Al-Qur'an sesudah Al-Fatihah, sunahkan membaca. Tapi Nabi melakukan apa hari subuh Jumat itu? Kalaunya subuh Jumat Nabi membaca surah As-Sajadah. Jadi kalaunya membaca Sabihis misalnya, pahala membaca surah itu aja, pahala mutabahnya belum dapat. Nah, kalau kita membaca surah As-Sajadah di rakaat pertama itu pahala membaca surahnya, lalu yang kedua pahala mutaba'ah. Jadi ada double lah. Karena mengikuti Nabi itu salah satu ciri kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Normalnya kayak itu.
fans itu biasanya mengikuti ya idolanya gitu, fans bola gitu. Bilanya klubnya identik warna biru, pindah biru gitu. Warna abang, pindah abang gitu. Nah, ayakra kalau di sembahyang Jumat apa? Ayakra fi sholatil Jumati fi rakaatil ula surat al-Jumu'ah, surah al-Jumu'ah. Ini sunahnya bikamaliha. Wa fi tsaniyati surat al-Munafiqin bikamaliha. Surah al-Munafiqun. Itu yang versi pertama. Nah, versi kedua wa insya'a fil ula, kalau ingin di rakaat pertama apa yang dibaca? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua hal ata kahaditsul ghasyah al-ghasyah. Ini yang versi kedua. Jadi versi pertama rakaat pertama al-Jumu'ah, rakaat kedua al-Munafiqun. Tapi yang versi kedua ini yang paling banyak dikerjakan tempat kita, ayat pertama surah pertama di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua adalah al-ghasyah. Faqilahuma sahihun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sama-sama ada aja dari Nabi. Terserah aja. Wal jajitani bil iktisar alal ba'd wal yaf'al ma qaddamnahu. Dan hindarilah membaca sebagiannya, maksudnya sabihis setengah aja dibaca. Hal atas setengah aja. Bagusnya nah dihabiskan. Cuma ini bukan masalah sah atau tidak, tapi ini masalah afdol dan tidak gitu. Lalu lagi wasunnatu, sunnah ini yang sunnahnya lah ayyaqra'a fi salatil aidi fi rakaatil ula surata qaf, surah qaf lumayan panjang nih, surah qaf. Wa fi tsaniyati iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surah al-qamar. Lawas nih berarti Bang Hari Raya bilanya yang menempati versi Nabi. Jadi bilanya ada yang koar-koar mutabah Nabi sembahyangnya umpatin Nabi dulu jua itu. Bilanya belum lengkap dengan ini ya nah. Surah Qaf rakaat pertama, yang kedua iqtarabatis sa'ah. Ini kayaknya bilanya setaranya jam 7:30 bisa jam 8:30 Bang. Panas hari bisanya tuntung nih. Kayak itu. Kan lawan khutbahnya juga gitu. Di lapangan kan panas lah gitu. Nah, wa insya'a itu versi yang pertama. Versi yang kedua ada, ini sama dari hadis Nabi juga. Rakaat pertama sabihis, yang kedua hal ataka alal insan. Nah, ini yang paling banyak kita pilih. Fakilahuma sahihun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sabihis dan hal atak ini, sabihis surah al-a'la dan al-ghasyiyah ini berarti hadisnya bisa untuk sholat Jumat, bisa untuk sholat hari raya. Nah, surah sabihis tadi atau al-a'la dan surah al-ghasyiyah. Ini hadisnya ada. Selain itu berarti apa? Selain itu ya dapat pahala aja gitu, tapi tidak yang seperti Nabi kerjakan. Berarti bidah kejar pakai surah lain, ada lain. Jadi bukan berarti tidak melakukan apa yang Nabi lakukan langsung bidah. Jadi misalnya ada membaca surah yang ini bidah lah, ada tetap dapat pahala gitu. Cuma yang persis sama dengan Nabi ya tidak dapat, itu aja. Nah, ada yang membaca surah Qaf ini diriwayatkan salah satunya dari Imam Muslim. An Umar bin Khattab sa'ala Aba Waqid al-Laitsi. Maka yaqra'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adha wal fitr. Jadi Sayyidina Umar ini pernah bertanya kepada Aba Waqid al-Laitsi. Maka yaqra'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adha wal fitr. Faqala kana yaqra'u fihi ma Qaf wal Qur'anil Majid dan waqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa amma qira'atu suratul a'la wal ghasyah falamma marra fi ta'liq as-sabiq fi hadits An-Nu'man al-Bashir. Jadi kalau yang hadis tentang Nabi membaca surah Qaf dan Al-Qamar di sembahyang hari raya, dua hari raya, itu riwayat dari Sayyidina Umar waktu bertakun lawan Abu Waqid al-Laitsi.
Sini betakon Nabi itu membaca apa. Nah ini kada tahu kita momennya lah. Berarti saya di nomor ini kada pernah 49 hari raya Nabi kah, atau sini belakang kah, kada tahu bang. Cuma saya di nomor ini betakon, bisa juga kada ingat, kada tahu. Cuma saya di betakon. Kalau yang Nabi membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ini riwayat dari Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir. Itu Nabi membaca Sabihis dan Al-Ghasyiyah, Al-A'la. Ya, itu tentang bacaan Nabi di hari Jumat, subuh Jumat, sholat Jumatnya, dan hari raya. Faslun, pasal berikutnya lagi. Fima yaqra'u fi sunnatai al-fajr wal maghrib wa fima yaqra'u fil istikharah wal witr. Nah, apa yang dibaca Nabi saat sembahyang sunnah fajar, yang sunnah subuh, dan sembahyang sunat maghrib. Wa fima yaqra'u fil istikharah, salat istikharah dan witir. Apa yang Nabi baca? Wa yaqra'u fi raq'atai sunnati subhi ba'dal Fatihah fil ula. Bacaan Nabi adalah qul ya ayyuhal kafirun, satu, dan rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Itu. Ini. Oh. Lalu yang itu versi pertama. Versi yang kedua adalah membaca ayat qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Nah, ini yang di surah Al-Baqarah ayat 136. Atau itu pilihannya. Itu rakaat pertama. Kalau yang rakaat kedua itu di apa nih ngarannya? Di surah Ali Imran, surah Ali Imran yang bunyinya qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Itu pilihannya. Cuma anak nyaman ya tadi Al-Kafirun lawan Al-Ikhlas. Ini di sunnah subuh yang lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Lalu sembahyang sunat maghrib sembahyang sunat maghrib ini ba'diyah maghrib. Jadi yang sembahyang sunat muakkad itu ba'diyah maghrib. Adapun qobliyah maghribnya, nah atau sebelum maghribnya itu ulama fikih menyebutkan ghairul muakkad. Ada muakkad. Tapi hadisnya ada. Salah satu hadis Nabi itu shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa. 3 kali Nabi. Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah sebelum sembahyang sunat maghrib 2 rakaat bagi yang ingin melaksanakannya. Tapi ini sunah ghairu muakkad yang qobliyah maghrib, yang sebelum maghribnya tuh. Bila bagusnya ya kerjakan semua, dapat pahala aja. Sahabat memang banyak mengerjakannya. Cuma kalau yang muakkadnya itu kada masuk. Nah, kalau sunnah maghrib ini berarti ba'diyah tadi, bacaannya apa? Sama Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ini juga disunahkan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini di sembahyang sunnah tawaf. Atau lalu disunahkan juga di sembahyang sunnah istikharah. Kenapa jadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini disunahkan dibaca? Karena kandungannya ini tentang keimanan. Al-Kafirun ini bahasanya menafikan tentang Tuhan selain Allah. Al-Ikhlas itu memastikan Allah itu yang kayak bagaimana, Allah itu yang seperti apa. Nah, ini yang ibarat surah Tauhid, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu surah Tauhid. Jadi kandungannya ini luar biasa. Makanya Al-Ikhlas itu sulusul Quran karena kandungannya itu. Makanya nama surahnya itu Al-Ikhlas dan isi kandungannya tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Posisi tertinggi ikhlas itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa jadi Al-Ikhlas ini surahnya pendek, maknanya itu luar biasa dan keutamaannya itu luar biasa karena ini tentang ketuhanan. Nah, yang Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di sembahyang sunat maghrib ini banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Baihaqi ini di Sunan Al-Kubra tuh kurang lebih tanya. Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Kabir ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atain qabla al-fajri wa rak'atain ba'da al-maghrib bid'an wa 20 marratan aw bid'a asyarata marratan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi jar Abdullah bin Umar, Nabi ini waktu sembahyang sunat subuh, qobliyah subuh lawan ba'diyah maghrib, itu Nabi membaca Al-Kafirun ini, membaca Al-Kafirun sekitar 20 lebih, sekitar 20 lebih. Nah, ini beliau berarti si Abdullah bin Umar ini menghitungi. Jadi menghitungi. Oh, rancaknya berarti dasar sunnah kata. Dasar ini Nabi gawiannya kadang sekali dua ada. Ini sekitar 20 lebih. 20 lebih. Nah, lalu yang ketiga ini sembahyang sunnah tawaf. Nah, ini dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini Al-Ansari, orang Madinah, Ansar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atai at-tawaf bi suratail al-ikhlas. Nah, Nabi waktu sembahyang sunat tawaf itu membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, sembahyang surat istikharah ya juga. Nah, kata Imam Al-Iraqi, lam ajid fi syai'in min turqil hadis ta'yina ma yaqra fi qiraatil istikharah, lakin ma zakarahu An-Nawawi munasib li'annahuma surat al-ikhlas fana sabalitin bihima fi suratil murad minha ikhlasul raghbah wa sidq tawfid wa izharul ajiz wa sabaqa ilaihi al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Al-Iraqi itu salah satu ulama hadis. Nah, ketika beliau mengomentari pendapat Imam Nawawi bahwasanya disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas di Al-Istikharah, Imam Iraqi kada dapat hadisnya. Cuma kata beliau, kalau secara umum kayak itu, nah, dua surah ini cocok sesuai untuk dibaca di sembahyang istikharah. Nah, itu. Jadi kada juga kita saklek benar hadisnya mana. Nah, jadi ulama tuh ada sesaklek itu juga. Istikharah aja Imam Iraqi kada dapatnya hadisnya. Kada dapat jadi mencari. Cuma ini disebutkan juga oleh Imam Ghazali tentang dibacanya surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun ini di surah di sembahyang istikharah. Dah. Wa yaqra'u man autara bi salasi raka'atin. Nah, ini di sembahyang sunnah witir yang 3 rakaat. Ya witir kan 3 rakaat kita. Kada ada orang tarawih witirnya 7 rakaat, 5 rakaat kada ada. 3 aja minta. Apa yang dibaca? Nah, ini sudah masyhur. Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga itu adalah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini riwayat siapa? Ini riwayat Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, kitab hadisnya. Lalu Imam Hakim ini biasanya Al-Mustadrak, lalu Imam Baihaqi ini kemungkinan Sunan Al-Kubra Sidin. Lalu Imam Darqutni, Imam hadis Ad-Darqutni. Ada 4 ulama hadis yang meriwayatkan hadis tentang disunahkan membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la itu dan apa ngarannya nih? Al-Kafirun, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Nah, itu disunahkan. Nah, ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri fi raqatil ula sabbihisma rabbikal a'la
wa fis saniyati qul ya ayyuhal kafirun, wa fis salisah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bacaannya. Itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis itu menurut ini lah. Di dalam Sahih Bukhari isinya sahih seberataan. Dalam Sahih Muslim isi hadisnya sahih seberataan. Tapi tidak semua hadis sahih ada di dalam Sahih Bukhari. Tidak semua hadis sahih ada di dalam Sahih Muslim. Ulangi lah. Di dalam Sahih Bukhari itu sahih semuanya atau ulama sepakat. Di dalam Sahih Muslim ya sahih semuanya hadisnya. Tetapi tidak semua hadis sahih atau tidak semua hadis yang bisa dipakai untuk diamalkan itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, termasuk dalam pembahasan yang ini. Ini kan ada di Sahih Ibnu Hibban gitu. Imam Hakim, Baihaqi, Daruqutni. Jadi misalnya ada orang belajarnya cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, 6 buting, dan itu memang disepakati ulama kesahihannya, kutubus sitahnya itu. Ada belajar kitab hadis yang lain itu dan merasa sudah cukup 6 hadis itu aja, 6 kitab hadis itu aja. Nah, itu ilmunya kurang sebujurannya. Atau ya kurang piknik lah itu. Karena banyak lagi kitab hadis ulama yang lain itu yang kandungannya luar biasa dan sahih, hasan juga macam-macam. Ibarat tuh, nah kita menulis nama ulama hadis saja, nama ulama hadis yang menulis kitab hadis tuh banyak sudah. Jadi kalau modal 6 buting itu aja ya belum cukup sebenarnya. Banyak lagi. Itu Imam mazhab itu memiliki kitab hadis tersendiri. Imam Malik ada Muwatta ngarannya. Imam Syafi'i apa ngarannya? Musnad Imam Syafi'i. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad. Imam Ibnu apa? Imam Khuzaimah ada juga. Banyak lagi ada hitungan Ibnu Abid Dunya. Ada juga banyak. Ibnu Sunni ada hitungan banyak benar. Jadi bilanya kita merasa asa alim dah kayak orang bang banyak. Nah, sudah itu habis. Lalu fi ma yustahabbu qira'atuhu yaumal jum'ah. Hari Jumat disunahkan membaca surah apa aja? Wa yustahabbu ayyaqra suratal kahfi yaumal jumu'ati li hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi fihi. Jadi disunahkan membaca surah Al-Kahfi hari Jumat. Hari Jumat. Qala Syafi'i rahimahullahu taala fil 40 menit bisa nyarinya dah. 30 menit dah. Jar Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ini salah satu kitab andalan beliau, wa yustahabbu ayaqraha aydan lailatul jumat, disunahkan juga membacanya pada malam Jumat. Nah, ini ada 2 versi dah. Satu hari Jumatnya, yang kedua malam Jumatnya. Itu. Ada yang pernah bertakon non ulun, sore Kamis bang kayak apa? Nah, sore Kamis. Sebujuran ya, kalau pertanyaan boleh atau ada, boleh aja. Ada masalah. Namun pertanyaan bolehlah membacakan surat, terserah aja kan Bapak. Cuma bilanya pertanyaannya itu, bila sore Kamis inilah masuklah dalam kategori hadis atau riwayat yang disebutkan ini, nah ada masuk. Itu. Cuma pahala membaca surah Al-Kahfi dapat aja. Kayak itu. Jadi ibadahnya tuh kan ibadah tuh ada yang harus pas. Bilanya kada pas tuh kada sesuai gitu ya, tapi dapat dia pahala. Ya sama kayak subuh Jumat membaca apanya misalnya surah Al-Fil. Subuh Jumat membaca surah Al-Fil, kada apa-apa ya. Cuma kada sesuai yang Nabi itu benar aja. Cuma kan masalahnya sembahyangnya sah dapat aja pahala. Makmum kada sampai teguring gitu anu. Tuntung sembahyang makanya cak Jumat ya. Imam biasa kada ada aja. Ada masalah kan itu aja kan. Itu aja menang Al-Kahfi ini. Bedahulu membaca kalau mina kada sampat, kada apa-apa juga atau kada apa-apa. Ini ada betakon sore Kamis mau membaca, soalnya hari Jumat harus benar. Baca nah itu deh. Kada dia istilah, nah kada sah pian. Kamu sore Kamis ini kayaknya masih tetamu dajjal, Bang. Kada itu. Kan kita Al-Kahfi itu padilahnya salah satunya supaya terhindar dari dajjal. Ada yang saya itu benar ada. Penting membaca nah dah.
Itulah, cuma kalau yang sesuai hadis Nabi, nah harinya ada pas. Gitu. Cuma kan jawaban kita disesuaikan gitu. Sudah. Nah, lalu wadalilu hadza ma rawahu Abu Muhammad Ad-Darimi bisnadihi an Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Jadi ketika Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Syafi'i dari kitab Sidin itu ini berdasarkan hadis Nabi. Hadis Nabi. Nah, ini riwayat Imam Ad-Darimi. Analisanya itu kayak ini, nah. Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi ini hidup Imam Ad-Darimi. Sebelum Imam Ad-Darimi, Imam Syafi'i. Nah, di antara tiga ikon ini yang paling parah Nabi siapa? Imam Syafi'i. Itu. Imam Syafi'i kan berpendapat di dalam kitab ujar Imam Syafi'i disunahkan membaca surah Al-Kahfi ini malam. Hadisnya mana? Nah, hadisnya mana? Kalau yang di tadi kemungkinan kada disebutkan Imam Syafi'i hadisnya. Lalu Imam Nawawi mencek ulama yang sesudah Imam Syafi'i hidup nih. Sesudah Imam Syafi'i hidup, ulama mana yang ada memuat riwayat tentang disunahkan baca Al-Kahfi malam Jumat. Nah, sekalinya ada riwayat Imam Ad-Darimi. Ada Imam Ad-Darimi. Man qara surat Al-Kahfi lailatul Jumat, siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumat, Allah Allahu min nur fima bainahu wa baina al-baitil atiq. Dapat cahaya di antara rumahnya sampai ke Baitul Atiq ini Baitullah. Nah, ini di dalam kitab Musnad Ad-Darimi. Itu. Berarti apa? Hendak siang boleh, malam boleh. Itu. Mun bagusnya siang malam nggak apa-apa juga. Tidak masalah. Itu sebuteng. Itu hari Jumat lah. Yang kedua, di hari Jumat ini juga disunahkan membaca surah Hud. Surah Hud. Itu. Ini di dalam Musnad Imam Ad-Darimi juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala iqra'u surat Hud yaumal Jumat. Bacalah ini dari sahabat Nabi Ka'ab, ujar Nabi, bacalah surah Hud malam Jumat. Hari Jumat. Lalu yang kedua, selain surah Al-Kahfi, yang pertama Al-Hud lah. Lalu yang kedua disunahkan membaca wa an makhul at-tabi'i al-jalil. Nah, lu mencari-cari ini hanya dapat disunahkan pada hari Jumat itu membaca surah Al-Imran. Nah, ini ujar siapa? Makhul. Makhul ini ngaran tabi'in. Nah, ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi. Dari Makhul ini ngaran tabi'in lah. Bagus, makanya ngaran orang Makhul nih. Tabi'in. Man qara surat Al-Imran fi yaumil Jum'ah salat alaihi al-malaikatu ilal lail. Siapa yang membaca surah Al-Imran pada hari Jumat, maka malaikat memberikan sholawat kepadanya, atau bahasa lain itu mendoakan sampai malam. Nah, lain hadis Nabi lainnya dari tabi'in. Berarti kan boleh dipakai aja. Atau kada kuatkah? Kada, ini termasuk disunahkan juga. Makanya Imam Nawawi memasukkan dalam kategori sunnah-sunnah, surah-surah yang disunahkan dibaca. Lalu kayaknya ini yang terakhir, faslun fi istihbabi qiraati ayatil kursi wal muawwidzatain. Nah, disunahkan membaca ayat kursi dan al muawwidzatain. Al muawwidzatain ini Al-Falaq dan An-Nas. Wa yustahabu al-iktsar min tilawati ayatil kursi fi jamil mawatin. Jadi disunahkan kita banyak membaca ayat kursi dalam setiap kondisi. Wa yaqraha kulla lailatin idza awa ila firasyihi. Dan juga disunahkan kita membacanya itu setiap malam bila mau tidur, mau ke ranjang, ke dipan, ke tilam, kemana, ke karpet masjid. Itu. Kemana tuh, ke lantai semen terserah aja, maunya anak guring, ini yang dibaca ayat kursi. Wa ayyaqral muawwidzatain aqiba kulli salatin, dan membaca al muawwidzatain sesudah salat. Faqad sahha an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ada riwayat sahih ini, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruhku an aqra'a al muawwidzatain dubura kulli salatin, setiap selesai salat. Nah, disunahkan membaca.
Ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasai. Jadi Imam Tirmidzi hadisnya hasanun sahihun. Dah, sementara sampai situ. Insya Allah karena di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita simak yang dari Tasmin berkaitan dengan waktu-waktu membaca